saya harap semua dalam keadaan sehat. Bersama saya, Narita Yol, welcome to Matata. Kali ini saya akan menemani kalian semua yang mulai dari topik yang menarik sekali untuk kita bahas, yaitu keresahan atau kegelisahan kaum milenial dan Gen Z di era sekarang. Sebelum kita membahas lebih jauh nih, teman-teman boleh dong komentar ya di kolom komentar, atau gimana pendapat kalian. Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe this channel. Konten Matatak juga hanya sebatas konten edukasi dan juga untuk memotivasi. Jika ada ketersinggungan dan lain hal di luar itu bukan maksud dari kami. Pada kesempatan ini saya juga tidak sendirian karena saya ditemani dengan kakak-kakak yang keren-keren banget hari ini dan tentunya menginspirasi juga. Yang pertama ada seorang influencer keren dengan konten-kontennya, yaitu Bang Said Jola. Dan tentu juga ada Julfana ini yang cantik sekali hari ini. Dan dokter muda yang terlihat keren juga. Tak kenal maka kata sayang, kurang lengkap rasanya kalau kita belum kenalan secara langsung. Mungkin dari Kak Said Jola dulu nih. Silahkan Kak Said Jola kenalan sedikit dulu. Apa kegiatannya sekarang? Iya dong. Baik, perkenalkan. Nah, nama saya Said Jola. Iya, Said Jola. Biasa dipanggil Said Jola. Iya. Iya. Saya seorang manusia. Iya, yang semua tidak tahu. takut dengan salah dan hilaf. Iya, iya betul. Terus apa lagi nih mau dikenal? Kesibukannya. Oh, kesibukannya sekarang sih ya kisah sibuk sih. Kisah sibuk, sok sibuk gitu kan, biar orang-orang ngerti kita ada kesibukan. Iya. Itu sih. Tapi sebenarnya sibuk-sibuk juga. Sibuk off air, sibuk on air. Sibuk, pokoknya sibuk deh gitu. Jatuhnya. Iya, Jangan sampai padat. nggak sibuk, jangan sampai nggak sibuk. Iya, benar. Soalnya kalau nggak sibuk nanti nggak ada cuan. Oh, jalan. Selanjutnya ada Julfana Ili. Sudah sibuk ngapain aja sekarang? Boleh kenalan sedikit. Iya, hai, nama aku Zulfa. Kayaknya di mata spesialis udah tahu deh ya, karena aku udah Iya. pernah ikut podcastnya Iya, udah kemarin pernah juga. sebelumnya. Terus kalau untuk kesibukannya sih aman-aman aja ya, cuman memang lagi padat-padat banget. Padat Iya. pasti. Terus kalau kakak tadi apa namanya? Kakak seorang konten kreator gitu ya. Iya. Kalau Julfa pengacara. Oh, Iya, pengangguran banyak acara. oke. Berarti sama sih. So sibuk berarti. Sibuk berarti ya. Aduh, pengangguran yang sibuk banget ya, yang sibuk-sibuk gitu. Itu aja sih. Oke, dan sekarang tamu spesial kita juga yaitu Dokter Galuh. Ya, halo. Silakan dokter. Dari namanya udah kayak orang Banjar asli ya. Iya. Nama aku Galuh Intania. Sebetulnya namanya panjang banget lah. Panjang banget. Boleh dong. Mau tahu banget? Iya, boleh dong info. Panjang sepanjang apa sih? Sampai 5 kata. Oh. Sampai 5 kata. Jadi namanya Galuh Intania Angelina Sarapati Azahra. Wow. Cuman yang paling banyak dikenal ya memang namanya Galuh Intania aja. Iya. Karena kan kalau misalnya kita ngisi-ngisi data nggak mungkin dong sepanjang itu. Iya sih, apalagi dulu kan zaman ujian kita kan masih kan nggak. Itu Pasti panjang. Itu repotnya. Biasanya dipanggil kalau sama teman-teman di kampus panggilnya Galuh. Galuh ya. Kalau sama teman-teman yang di tempat kerja dia panggil Galuh, panggil Intan. Bebas aja sih. Nama-nama depan yang paling gampang gitu ya. Yang paling Iya. banyak dikenal. Tapi bukan jebolan Nanang Galuh bukan. Ya. Oh. Iya, seluruh Banjar jadi dokternya gitu kan. Sebetulnya aku darahnya darah Betawi dari Jakarta. Cuma Banjar? karena orang tua aku dinas di Kalimantan. Iya. Jadi kesini aku lahir di sini di Banjarmasin. Jadi kebetulan. Oh, iya, jadi brojolnya di Banjarmasin. Brojolnya di Banjarmasin. Tuh. Jadi nama Galuh nyangkut Jadi gitu. agak memang agak logat-logat kebanyakan bahasa Indonesia ya. Oke. Iya. Banjarnya bisa sih ngikutin aja. Oke, kesibukannya sekarang dokter Kalau gimana? kesibukan, Sibuk. aku kerja di di RSUD Ansari Saleh ya sebagai dokter IGD di sana. Dokter IGD. Sebagai dokter IGD, terus aku juga megang departemen khusus departemen obsgin. Jadi aku di sana Apa itu, Dok? megang sekretaris untuk kayak revisi SOP gitu. Oh, iya. Dokter-dokter spesialis membantu lah istilahnya. Itu pertama.
Terus juga yang kedua aku kerja di mata spesialis ini nggak? Iya. Jangan 1,5 bulan. Iya. Dokter andalan kita ini. Mantap. Lalu aku juga kerjanya di itu sih, di apa namanya, di klinik di sekitar kos. Aku kan nggak kos di sini. Oh iya. Di Apotika Kos. 24. Oh iya Sore. iya. Jadi Dekat situ. ya kayak gitulah. Oh. Kegiatannya cukup Oke. sibuk. Ya, Sibuk juga. sibuk banget ya ternyata ya. Sibuk Iya. banget. Sibuk daripada kami. Iya. Kayaknya sama sibuknya deh. Bener-bener bingung juga sih manajemen waktunya sebetulnya. Oh iya. Bisa. Nanti kita bahas ya dok, Iya. manajemen waktunya gimana. Cara memanage-nya. Iya, jadi teman-teman, mungkin cluenya sama dokter nanti kita akan sedikit ungkit-ungkit gimana sih sebenarnya beratnya proses perjuangan seorang dokter galuh sehingga menyandang profesi dokter. Bahkan buat kita semua nih, general nih, buat apa profesi apapun gitu, sedang pendidikan apapun kita, sedang berusaha apapun kita sekarang, gaya hidup atau habit yang bener gitu untuk survive, dan khususnya di era sekarang gitu ya, pantang menyerah. Yes. Nah, kita masuk ke poin pertama nih, tentang milenial dan Gen Z. Jadi ya, milenial dan Gen Z sekarang itu apa namanya, teman-teman yang merasa bahwa fase hidupnya itu abad sekarang itu sangat beragam dan bersejarah banget gitu, milenial dan Gen Z. Di balik itu mereka juga memikul beban hidup yang cukup berat, yaitu mulai dari judgement hingga penilaian. Jadi di sini ada praktisi-praktisi gitu ya, seorang content creator, influencer, dan juga profesionalitas gitu kan. Kita akan ngobrolin tentang itu dengan mereka hari ini. Jadi kita ke Kak Said Jola dulu tadi ya. Milenial dan Gen Z selalu disalahkan dalam banyak hal karena faktor teknologi ya sekarang ya Kak. Jadi ada modernisasi, milenial dan Gen Z sekarang selalu disalahkan gitu, karena kita selalu niru gaya barat, gaya Korea gitu. Kadang orang-orang tua tuh mikir anak-anak zaman sekarang itu gimana ya, kayak nggak mewarisi gitu budaya gitu kan. Nah, menurut Kak Said Jola dulu, terlepas dari hal itu, pandangan Kak Said Jola gimana nih? Oke. Selalu disalahkan nih lah. Yes. Ceritanya selalu disalahkan. Selalu salah deh. Iya itu, salah. iya pendapat banyak orang sih Kak. Itu yang menyalahkan orang tua apa lingkungan? Kayaknya itu lingkungan deh, karena yang tuh baca-baca di artikel gitu. Jadi orang tuh kayak bikin general gitu, pendapat secara umum, iya kayak statement orang gitu kan. Disalahkan. Selalu disalahkan gitu. Sebenarnya ada benarnya, ada salahnya juga sih. Iya, tergantung perspektif tergantung masing-masing sih Iya. sebenarnya. Jadi gini, kalau ulun pribadi pernah mengalami seperti itu, pernah di fase seperti itu kan. Iya. Baik itu disalahkan orang tua atau disalahkan lingkungan, itu pernah. Sebenarnya sih itu adalah proses. Iya. Kan, Proses pasti. Karena yang namanya proses ini khususnya konten kreator lah. Artinya konten kreator. Kita bikin konten, mungkin satu konten, dua konten itu tidak mesti harus diterima oleh publik, tidak mesti harus diterima oleh Iya teman betul kita, banget itu. Benar-benar. tidak diterima oleh followers kita, mungkin tidak sama, tidak sepemikiran dengan mereka. Iya. Bisa. Iya. Betul. Jadi tidak diterima gitu kan. Tapi ketika kita sudah mencapai sesuatu, itu mau tidak mau mereka akan menerima, biasanya seperti itu. Sepengalaman ulun pribadi lah, dulu ulun pun ini orang tua sendiri nih, bukan masyarakat kan, lebih Iya. tepatnya ke orang tua Iya. sendiri, Iya, orang tua. menyalahkan ke kita kan, Heeh. apa sih yang dikerjakan kayak gitu nggak jadi hasil gitu kan. Iya. Nggak jadi duit gitu. Iya, jadi musuhnya Nggak adalah. jadi duit, nggak jadi hasil duit, belajar baju-baju Iya. Iya, kan bujur. kayak itu kan ibaratnya. bahasanya. Iya, ibaratnya. kan bahasa orang tua. Kebanyakannya pasti mengalami kayak itu biasanya orang tua. Anak-anak muda kan disalahkan Iya. orang tua. Dan ulun pun mengalami seperti itu. Kalau misalkan kita pengen sesuatu, kalau kita kayak pengen mencapai sesuatu nih ya, biasanya lingkup yang paling dekat, yang paling menusuk ya Kak ya, biasa kayak dari keluarga, ngapain sih kayak gini, dari teman-teman, Oh, iya. malah orang yang tidak kenal yang mendukung kayak gitu loh. Iya. Biasanya seperti itu.
Dan memang itu tadi kuncinya, apabila kita tidak ada hasil, orang Oke. nggak bakal Iya. percaya, nggak Bener, bakal bener, bisa bener. sepemikiran sama Iya. kita. Tapi ketika itu, contohnya kan banyak sih, influencer, konten kreator kan, kalau waktu dia berjuang, ngapain sih dia kayak orang, Iya. kutip kayak orang gila atau kayak apa kan, ngapain sih? Iya. Ketika dia udah bisa beli mobil, beli rumah, Barulah. baru kan, Bener, baru. Wah, Terbukti. luar biasa berarti Yes, kan. Nah, kayak pembuktian gitu. memang. Proses itulah yang membuat mungkin konten kreator tuh bisa nggak sih bertahan. Kita dengan disalahkan, kita dengan penolakan kan, bisa Iya. nggak sih kita bertahan di situ. Proses itu biasanya ada yang bisa, ada yang Enggak tidak. gitu ya. Salah apa bila dia bisa bertahan, bisa melewati itu, kayaknya insya Allah dia bakalan mendapat hasilnya deh. Iya. Kebanyakannya seperti itu sih. Mau viralnya Oke, gampang. bener sekali sih Kak, harus ke pembuktian ya. Kita benar-benar harus bisa tunjukin kalau apa yang kita lakuin tuh sebenarnya ada tujuan tertentu. Iya. Dan Orang kan bikin konten kan bermacam-macam tuh. Bermacam-macam versi, bermacam-macam gaya, bahkan yang tidak kita pikirkan pun mereka bisa memikirkan. iya, bener. Ada ide. Ada idenya, kan? Bener-bener. Nah, di sanalah mungkin ya orang nggak nerima. Nah, agak kok dia ini nggak seperti kebiasaan manusia gitu. Iya. Nah, misalnya Agak aneh gitu. agak aneh kan. Iya. Nah, di sanalah orang nggak bisa nerima, tapi ketika apa yang dia lakukan ternyata dia bisa menghasilkan uang lewat sana. Iya, bener. Mau nggak mau orang pasti bisa menerima. Iya, betul sekali. Pekerjaan zaman sekarang tuh udah random ya, Ya, bisa udah bervariasi sih. udah bervariasi gitu. Soalnya- Nah, ngomongin hal ini nih, gimana Kak Said Jola bisa masuk ke dalam bidang konten kreator ini nih? Nah, Gimana nih Kak Said Jola bisa ngomong nih dari hobi kah gitu kan? kalau ibu sih kan berawal nih kan. Iya, Kalau bener. sendiri berawal dari seniman, berawal dari seniman Madihin kan. Udah dari- Seniman Madihin itu sejak kapan nih Kak? sejak kelas 2 SD. Itu umur berapa ya? Kelas 2 Kelas SD. 2 SD. Wow. Tahun berapa ya? Udah punya prestasi kelas 2 SD jadi Tahun contoh. 94 lahir. Oh, Joko belum lahir. Iya, belum lahir. Sama kita. Joko 2001. Oh, dari Genzi. Genzi berarti ya. Oh, berarti di atasnya lagi ya berarti ya. Iya. 294 6 tahun ya, sekitar 2000. Milenial nih Bang 2004 Sajala. lah mungkin. Oh iya, 2004. 2004. Nah itu kan mulai Madihin tuh. Mulai Madihin itu mulai dari sekolah dulu kan, di sekolah Madihin terus diundang-undang sampai kuliah di Banjarmasin. Aku kan dulu dari Barabai. Iya, Barabai. Baik. Iya, dari logatnya Barabai nih. Lu tahu banget nih Barabai. Sama Joko Barabai juga nih. Iya. Ada kelihatan ini logatnya. Ini nih. Banjar. Karena harus di Banjar loh juga. Terus kan waktu kuliah di Banjar, nah di situ mulai ada pergaulan dengan teman-teman kuliahan. Kan. Terus ikut gabung di grup ini, grup itu, sanggar ini, sanggar itu kan. Sanggar. Lalu di tahun kalau nggak salah sekitar 2013 itu mulai bikin akun Instagram. Oke. 2013 itu. Iya, Instagram. Baru Instagram ya. Iya, baru Instagram. Instagram kan sebelum Iya. Instagram ada Iya. patch kah dulu kalau nggak salah. Iya. Ada patch apa warna merah itu. Pet gitu ya. Pet, Terus pet, ada ya. Facebook ya Facebook. biasanya. Iya. Biasanya lebih anunya di Facebook Di Pangkalan. Facebook dulu kan. Sekarang kita ke ini apa? Instagram, namanya? TikTok, Tahun gitu ya. 2013. Nah, tahun 2013 itu kan mencoba tuh bikin akun, belum bikin konten. Iya. Belum bikin konten kan, tapi dulu menikmati konten-konten dari luar, dari Jakarta itu kan ada yang namanya Indofitgram, bermacam-macam kan mereka itu kan Iya. Indonesia. Yes. Oh. Nah, dari itulah terpikir, kok nggak ada ya konten kreator yang pakai bahasa Banjar gitu kan. Wes, Nah. di situ muncul idenya ya. Nah, di situ Oh, mantap. Banjarmasin Muncul kan. belum ada. Belum ada kan dulu, karena memang orang mungkin di Banjarmasin juga nggak kepikiran kan bikin Iya. kayak gitu kan, taunya yang orang luar, artis-artis gitu Iya. kan. Iya. Apa background. Nah, di sana nyoba karena yang bisa dulu kan, yang ahli itu Madihin, cobalah Madihin gitu kan. Coba kesini Madihin dibikin video
Dulu itu kan Instagram itu 15 detik kalau nggak salah. 15 detik kan belum ada. 15 detik itu durasi videonya. Durasi video Instagram itu. Oke, oke. Story juga belum ada, belum Story bisa. belum ada kan. Cuman untuk feed doang ya. Iya, feed doang itu pun 15 detik kan. iya. Nah, bagaimana caranya 15 detik itu jadi sebuah konten gitu. Oh iya. Sangat pendek bukan. Iya, saya dulu tuh Instagram tuh mainnya di 2016 sih. 2014. Udah 1 menit. Iya. Udah 1 menit. Iya, udah 1 menit. Dulu tuh kan kayak gitu. Gak lama baru keluar 1 menit tuh semakin mudah kan bikin madihin gitu. Awal konten tuh madihin dulu. Nah, karena bisanya ya madihin. Nah, setelah madihin kan Konten kesini madihin. orang udah mulai bosan gitu kan. Ya kan yang namanya konten ada dinamikanya kan. Oh, jadi itu masih kecil gitu udah bikin konten madihin. Madihin tuh maksudnya gimana sih Kak? Madihin yang itu yang pakai seni gendang. tradisional yang pakai gendang. Nah, itu kan dokter aja nggak tahu nih. Dia tuh pakai gendang kan, ada lantunan syair-syair, ada kayak sejenis pantun lah. Iya. Ya aku liatnya sih keren banget sih Kak Said Jola bisa ngangkat ini Madihin ini jadi konten kreator yang punya background ini gitu. Iya. Ya, dan inspirasi ya Kak. Inspirasinya dari situ ya. Itu kan awalnya keren dari banget situ. itu Terus sih sebenarnya. Beranjak kan kesininya ya kita tahu bahwasanya dunia kreator itu tidak melulu seperti itu. Berkembang kan. Iya. Contohnya dulu kan nggak ada podcast, sekarang ada podcast. Sekarang ada podcast. Iya. Tinggal karena sama. Dulu aku bikin konten madihin. Sekarang konten madihin sudah kurang diminati. Aku beda lagi. Nyari lagi seperti apa lagi, berbagai macam tuh nyoba. Iya Baik itu benar. diterima atau nggak diterima, kita coba aja dulu. Iya, betul. Dan memperoleh itu biasanya tidak langsung, tidak instan. Kita satu video bikin bahasanya nggak viral kan gitu. Iya. Susah nggak sih Kak? Susah. 1, 2, 3 konten itu masih nggak ada apa-apanya kan. Baru 10 konten, 11 konten baru tuh mulai ada naik, mulai ada viral. Salah satunya aja kan. Iya, Dari salah 10 itu satunya ada yang viral. Itu yang bisa ngangkat biasanya seperti itu. Oh iya. Harus berusaha dulu kan, Iya. dapetin yang mana gitu kan. Upload aja terus bikin terus kontennya ya. Ya jangan patah semangat ya. Iya, jangan patah semangat. Upload aja bikin aja Iya. dulu. Yang penting berkarya aja dulu. Terus karya hasil aja dulu. nanti Allah Hasil. yang tentukan kan. Bener banget Tuhan hasil akhirnya itu udah yang jodohin kita dengan itu. Terus nih ada lagi stereotip milenial dan Gen Z. Di era sekarang itu orang-orang beranggapan bahwa milenial itu gaya hidupnya hedon. Hedon. Iya, workaholic ya. Gak sekerennya gitu kan. Iya, jakselnya. Iya, jakselnya. Gila kerja gitu, kademi skincare. Iya, jadi orang-orang tuh kayak beranggapan ya mengeneralisasikan bahwa milenial dan Gen Z sekarang itu gila kerja. Karena memang gaya hidup yang tinggi gitu kan. Dan juga menurut Kak Said Jola itu bener nggak sih gitu tentang ini? Kalaunya gila kerja sih benar emang. Ih, Soalnya kerja gitu ya. kerja sebagai kuda. Soalnya ulun sendiri pun merasakan. Iya. Waktu dulu bikin video sendiri, nge-tag sendiri, terus ngedit sendiri, ngeposting sendiri, semua sendiri itu. Iya. Jadi kan biasanya waktu itu bahkan sampai subuh biasanya kan sampai Gak ada batas nggak ininya ya. ada Iya. Kerja keras bener jam 5 banget. subuh besok tidur nanti lagi Bangun siang, sambung lagi. Iya. Bener, ini kerjanya ini nggak kayak kerja formal ya, nggak kayak kerja formal maksudnya. Iya. Nggak normal kan kerjanya. Iya, habisnya. Iya, kita ada yang sendiri gitu. Ada taruh semuanya. Bahkan kan waktu bangun tidur kita mikir lagi, Iya. konten apa lagi, bikin ini. Apalagi kan kalau misalnya ada kerja sama kan, Iya. itu banyak yang dipikirkan bisa. Kayak manajemen sendiri gitu. Iya. Sendiri. Plus kan kebetulan ulun off air juga kan, ada show juga. Iya. Nah, jadi otomatis di perjalanan pun mikir gitu kan apa Sambilan lagi sambil Selalu ada yang dipikirkan. selalu ada di pikiran. Ada aja. Kak Said Jola ini kerennya dia punya job site gitu yang lain gitu pasti ya. Nah itu kan selain di online ada di offline juga. Dan kalau masalah hedon sih tergantung sih kan, tergantung Tergantung gaya kebutuhan, hidupnya. tergantung gaya hidup. Tapi kalau gila kerja kayaknya pasti sih
Pasti sih, karena pertama, Tapi menurut Kak Sejo sendiri ini salah nggak sih kita gila kerja nih? kalau masih muda sih kayaknya enggak sih. Enggak ya, masih muda Kalau katanya. masih muda. Setuju. Setuju. Aku masih muda kan. Mumpung masih Iya, muda. Iya, Karena masih aku bisa juga gitu. setuju sih Masih- sebenarnya. masih Nggak ada muda, salahnya kan? Nggak ada salahnya. Iya. Karena apa? Kita- Pernah dulu kan dinasihati orang tua juga kan, kalau masih muda tuh ya udah kerja keras aja dulu. Iya. Nanti kalau udah umur 40 tuh bakalan kerasa nanti kan. Nikmatin gitu Iya, ya dia bener. hasilnya. Hasilnya. Enjoy life gitu. Makanya mumpung masih muda, mumpung masih ada tenaga kan, Iya. kekuatan. Bisa Ya gitu ya, udah bisa. kerja keras aja Ya. dulu. Bujur. Nanti hasilnya. Dan memang kerja keras di waktu muda itu memang nggak salah. Bagus sih kan. Jadi Bagus. kita Banyak memperolehnya itu kan belum sampai kita tua, belum sampai betul. kita jompo, udah bisa gitu kan menghasilkan, udah bisa menikmati hasilnya. Nah, tapi Bujur. kalau masalah gaya hidup sih tergantung kan. Iya. Kita berada di lingkungan mana. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita pergaulannya menuntut untuk gaya hidup yang hedon, Hedon gitu ya. mau nggak mau sih biasanya ya kayak gitu. Karena dunia entertain mau nggak mau juga kayak gitu biasanya. Kami pun kan Iya biasanya off air Nggak kan, bisa dipungkiri ya Kak nggak Jura. bisa dipungkiri. Tidak bisa. Apalagi masalah fashion. Bener. Kita nggak bisa Iya. dipungkiri. Apalagi untuk di dunia yang Dunia kayak entertain. persosmedan Persosmedan. gitu. Persosmedan. Itu kayaknya Booking terus. Iya. pandang bagus gitu kan. Dituntut sempurna gitu ya. Memang benar, Iya. memang kayak gitu kan dunianya. Kita misalkan datang ke acara punya ada dress code yang sendiri misalkan Yes. harus baju putih, ya mau Iya. nggak mau kita nyiapin gitu. Iya, bener. Ya, datang ke acara apa kan otomatis kan sebagai maaf nih kan sebagai selebgram, sebagai influencer Iya. itu kan diundang sebagai tamu, pastinya kan spesial. Iya. Dia ada dress code-nya sendiri misalkan, atau kita datang off air misalkan nih show kan, otomatis baju harus dipikirin. Iya, betul. Iya, bener Harus sih. dipikirin. Sebagai praktisi Menyesuaikan kreator ya gitu. memang itu perlu banget gitu kan, tapi sesuai kondisi Iya, juga. itu kan perlunya sesuai kondisi. Iya, Tapi dan kalau lingkungan. kita sedang di rumah aja, real life-nya santai aja. Dasar diem. Nggak apa-apa kan, santai Bener. aja. Iya. Hedonnya itu Kita bisa tuh apa, pengen bisa perfect gitu, be perfect gitu kan untuk orang-orang setiap yang nontonin kita. Maksudnya ya kita tampil sempurna untuk orang menunjukkan bahwa sesuatu yang kita kita tunjukin itu untuk kesempurnaan, Iya. but kita juga stay humble gitu kan di Iya. rumah, tetap sederhana, gaya-gaya hidup kita juga. biar selalu bagus lah di depan kamera gitu. Iya, Iya. Paling betul. mukanya kan. Iya. Namanya bareng tuh bagus. Gitu kan. Oke, kita ke Kak Julfa nih. Boleh. Julfa Nailis sebagai seorang Gen Z. Widih. Finansial nih, Kak. Kita ngomongin ke finansial milenial dan Gen Z ya. Di era sekarang maraknya belanja online nih. Udah marak banget dan ini bakal bikin kita tuh praktis ya, hidup serba praktis Yes. gitu. Semua praktis Banget sih. banget. Nah. Dan tidak dipungkiri ya, hal ini juga, fenomena ini juga bakal memunculkan kasus baru gitu, bermunculan kayak penipuan gitu, Iya. macem-macem gitu kan. Ada penipuan benar, secara benar. online, ada hack, ada juga pinjol sekarang. Nah, kalau ngomongin pinjol nih ya jarang sih kalau orang tua dulu ya. Orang-orang tua dulu gak berani nih minjem uang Berani, gitu. iya. Sesuatu hal yang sangat dihindari. Sedangkan sekarang kita bisa dengan mudah pinjol gitu kan. Nah, menurut Kak Julfa nih gimana nih pendapat dari Kak Julfa tentang ini? Yang pertama tadi tentang finansial. Finansial milenial sekarang gitu. Finansial. Iya. Sekarang kalau Julpa lihat-lihat Iya. ya, banyak yang maksa sih. Iya. Karena mungkin itu tadi gaya hidupnya Ingin ya. tampil. Gaya Pengen hidupnya. tampil perfect. Kalau bisa sih sekarang itu kita kayak lebih menyesuaikan aja gitu loh. Jangan terlalu memaksa biar hasil yang kita capai itu tidak berbuah dengan sia-sia gitu ya. Itu aja sih. Jangan uang nabung berarti ya. Iya. Yang penting gaya hidup. Oh ini kawan nih HP hanyar dijual. Oh nih baju hanyar Baju hanyar dua. Bener. Kalau masih bisa dipakai ya pakai
Iya. Belanja online lihat ada yang diskon gitu. Belanja, padahal nggak perlu. Iya. Tapi biasanya poin. emang Ada poin. TV kalau misalnya ada diskon langsung Cici. check out gitu ya. Iya. Kesukaannya nih. Iya, apalagi banyak promo gitu ya. Godaan. Mumpung ya. Godaan banget. Mumpung padahal sih harganya sama aja udah dinaikin gitu. Padahal udah tahu nih marketingnya gitu. Habis bongkar. Oke, kalau menurut Kak Julfa ini pernah nggak sih ini atau apa ya namanya korban Penipuan gitu Yes, ya. yes. Kalau untuk korban penipuan aku sendiri sih belum pernah. Cuman aku pernah jadi apa namanya ya? Jadi ada satu tempat, satu all shop lah All ibaratnya ya. shop ya. Dia tuh toko handphone terbesar di Jakarta gitu ya. Ada lah namanya. Ini TED kapan gitu nih? ya. Udah lama ya? Udah lama, udah berapa tahun ya. Itu baru awal-awal aku endorsement gitu kan. Nah itu dia mau PP gitu loh. Kalau PP itu kan Petromo cuman kirim bahan aja nih, karena kan dia jauh dari Jakarta gitu kan. Terus aku kasih harga sekian dan dia oke. Terus tuh dia kirim bahannya, terus aku posting kan di story. Ternyata teman-teman aku, terus orang-orang yang follow aku banyak yang beli di sana handphonenya dengan harga yang murah ternyata. Ya kayak gitu. Dengan apa namanya? Followersnya yang sangat banyak, ratusan ribu, terus postingan juga banyak ya, kayak akun real, ternyata itu akun fake-nya. Nah, Akun iya, itu salahnya di situ. Iya. Ternyata itu adalah, jadi misalkan namanya itu yang pertama mata spesialis, terus yang akun fake-nya ini mata spesialis juga, cuman ditambahin titik gitu ujungnya atau ditambahin underscore gitu. Jadi biar nggak terkecoh untuk foto dari profilnya sama. Jadi kayak bener-bener akun realnya. Ternyata itu akun fake-nya dan banyak yang beli, sudah transfer apa segala macam. Ternyata penipuan. Jadi teman-teman ngadu ke Julfa kan kayak terus gitu gimana kayak itu? Kak ini ternyata penipuan kayak gini Iya. gini. Nah, jadi rasa bersalah padahal kita tidak tahu apa-apa begitu. Iya. Itu sih. Jadi kalau masalah. teman-teman apa kan kakak udah ini kan udah lanjut dengan situ kan, terus gimana itu? Ya Julfa hubungin pihak itunya. Terus ada tindak lanjut? Tidak ada. Menghilang. Wah. Hilang. Itu udah berapa lama sih itu? Itu berapa Nah, ya? maksudnya udah berjalan berapa lama kakak tahu jadi itu akun fake gitu kan? Pada saat beberapa hari setelah posting, Udah beberapa hari aja tapi ya. Tapi udah yang beli gitu. iya kan misalkan kita posting pagi nih, terus ada orang lihat storynya sore, terus harganya murah kan, mumpung ini nih langsung aja beli. Terus dimintain orangnya transfer DP dulu segini, misalkan baru barangnya dikirim karena kan jauh kayak gitu. Terus si orang mau karena harganya murah, misalkan iPhone harganya misalkan 10 juta, di tempat dia cuma 5 juta, terus disuruh bayar 3 juta dulu gitu loh. Nanti 2 jutanya gampang bener-bener gitu. harus hati-hati Jadi yang ya. itu tadi diambil sama orang ternyata kayak gitu. Jadi barangnya tuh nggak nyampe gitu ya. Nggak nyampe gitu. Itu berapa orang yang sempat lapor ke Kak Julfa? Maksudnya kan customer apa namanya konsumennya gitu. Ada ngomongin ke Kak Julfa? Ada beberapa sih minta tolong juga sambil diiniin gitu. Udah lama ya ini Udah kejadiannya. 3-4 tahun yang lalu ya. Oh ya. Makanya sekarang lebih hati-hati. Iya, bener harus gimana banget sih. Karena kayak yang endorse aja bisa nipu Kak, apalagi yang PP gitu loh. Dia tuh banyak endorse seleb juga kan. Terus tuh orang sudah lihat ini banyak yang endorse, terus endorse Julfa baru lagi, tahu, iya. endorse Julfa Ternyata lagi. banyak juga Terus yang teman-teman lihat kan kayak, ini banyak sekalinya yang endorse selebgram kayak tuh. Nah percaya orang lah jadinya, ibaratnya kayak tuh. Nah sekalinya pas orang-orang nukar malah inya kabur, keredak, kena akunnya hilang kayak tuh. Nah itu sih lebih hati-hatinya ini tuh. Iya, bujur benar. Malah kan bisa kena kasus loh Kak. Iya. Kita yang mempromosikan tuh, padahal kan kita kan tahu apa-apa. Iya, Kena ya Kak. Ataupun juga kena tipu gitu. Iya, kita loh ada tahu apa-apa. Tapi korban juga sih sebenarnya. Cuman kan kalau orang-orang yang yang beli itu komplainnya ke kita, karena ini taunya dari kita, otomatis bisa melaporkan gitu. Nah, karena ini taunya dari sini, sedangkan kita kan tahu apa-apa. Belum pun pernah kayak itu juga. Pian semua juga. Misalkan rancak juga. Bah, serius. Itu jujur. Itu gimana ceritanya? Itu sakit hati bener apa enggak lah? Itu masa idola yang jadi endorse-nya kah? PP sih biasanya. Iya, PP paling Makanya parah. PP, apalagi yang kayak
bisnis apa gitu Iya. kan. Kayak Iya. tiba-tiba orang ketipu, beberapa hari ketipu gitu kan. Heeh. Bingung lah kita. Iya. Gimana kita kan. Kami gini sebujurnya karena anak juga memberitahu yang kayak itu gitu nah. Cuman kita lihat akunnya kan banyak memang artis ada. Iya. Artis dia nongol di sana, ada foto-foto artis yang megang kayak gitu kan ada. Jadi dia itu emang udah berencana kayak dan followersnya pun ribuan. Iya, ratusan juta. Wow. Ratusan ribu. Udah dipantau ya, emang udah diikutin kan. Jadi story-storynya pun update Kayak akun apa yang diupdate akun yang realnya dicomot sama dia, diposting di tempatnya dia. Oh, di copy paste. Jadi dari pengalaman yang kayak gitu tuh apa sih yang maksudnya yang bisa jadi bikin kita semakin kita tahu gitu cara apa milih-milih gitu kan? Iya, lebih Kalau berhati-hati dari sih Zulfa sekarang. gimana itu? Kalau Zulfa lebih berhati-hati. Itu aja sih. Ngecek atau gimana? Dari pengecekan semuanya. Misalkan kayak ada akun all shop ini tokonya di mana nih, harus jelas nih Lokasinya ya? gitu loh, karena itu ini banget kan. Kalau misalkan kayak yang biasa kita belanja di keranjang oren gitu ya kan, bener. Kalau di keranjang oren kan bisa dibalikin ya duitnya ya. Kalau di sini kan nggak bisa gitu loh di Instagram. kebanyakan sih yang PP kayak gitu. Iya, kebanyakan sih dari bahan-bahan yang kayak gitu, pet promo. Dan juga apa? Aku pernah kalau kerja sama itu kan kebanyakannya sih kalau dari luar Kalimantan rata-rata ini bahkan brand-brand besar biasanya. Iya, brand-brand gede. Tapi dia pakai apa? Aku kira tuh kayak cuman kayak pembeli gitu yang sering ketipu ya. Bukan. No. Dia juga ternyata wah aku baru tahu Kan ini. besar kan? Iya. Apa perjanjian kontrak misalkan Lebih ini juga. Ini kan Lebih misalkan contoh beresiko juga ya kak. 2 juta misalkan. Yes. Terus dia DP dulu 500 misalkan. Udah selesai jadi dia hilang. Video jadi dia hilang, bisa kayak gitu. Banyak tuh, sering. Video udah kelar Udah ya. kelar, kita upload kan. Udah selesai kerjanya nih. Tunggu kan, ya 1 minggu baru ada pencairan. Iya. Terus 1 minggu dia hilang. Jadi 2 juta Itu kemarin tuh brand apa sih kak dulu yang di? Banyak sih, brand minuman. Yes, kebanyakan brand-brand yang gede itu seperti itu. gede malah. Karena memang dia ininya 1 minggu ya kak, katanya 1 minggu depan baru pencairan katanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu, sering Padahal banget emang kayak gitu. Sistemnya kita kan kalau kayak itulah. Padahal kan kalau Padahal sistemnya memang harus bayar di awal kayak gitu. dan sekarang ulun menghindari itu. Iya, betul. Menghindari itu kan biasanya tuh. Tapi dengan cara biasanya bayar di awal. Iya. di awal full kayak gitu. Full di awal apabila tahu kita nih, oh ini brand besar, brandnya dari luar, udah Oh, kalau itu mau ya bayar triknya, di awal, kalau tipsnya. enggak ya nggak usah. Daripada kita sakit hati gitu kan, Iya. udah bikin video ngeluarin uang, budget editing, Ini segala energi, macam kan, energi tenaga, tenaga waktu, pemikiran kan, iya. tiba-tiba Udah berpengalaman gitu. tipu. Pasti. Kita memaksimalkan punyanya loh, senengnya kayak itu. Biasanya kayak itu. Belajar dari kesalahan. Iya, Bener betul banget. sekali. Iya. Baru tahu ya ternyata banyak juga penipuan yang ngarah ke endorsement gitu ya. Korbannya endorsement juga lebih parah. Soalnya mereka yang bikin persuasifkan brand itu Iya. gitu kan bahkan memunculkan banyak korban. Ngeri sih itu menurut Nah, aku. dituding kita ya. Iya. Diteror kak. Aduh. Iya. Jadi tipsnya belanja online itu kita harus lebih hati-hati. Lebih berhati-hati, Cek gitu. lebih dicek lagi gitu. Bener. Oke. Testimoni itu penting ya. Testimoni penting. Iya. Penting guys ya. Oke, kita break dulu sebentar. Ya. Halo, kembali lagi dengan Mata Tak. Kita akan lanjutin sesi pembahasan obrolan kita dengan BA kita, Zulfa Naili dan juga Said Jola dan juga dokter. Tadi kita masih bahasin tentang finansial ya. Finansial yang bikin kita sekarang lebih hati-hati dengan belanja online. Iya. Karena banyak penipuan sekarang finansial kita itu lebih kepada kita pengen praktis belanja online dan kita juga beresiko untuk dapat musibah Iya, gitu. betul. Musibah Rawan banget, sekali. rawan sekali penipuan. Ngomong-ngomongin finansial nih, kembali ke topik ya, karena itu tadi kan lebih kepada pengalaman ya, BA gitu. Kalau ada gitu ya, pernah dengar cuitan ini gitu di Twitter atau di Instagram gitu, Ya. ditemukan gitu cuitan netizen, wanita meninggal dunia
dikarenakan tidak makan selama 3 hari Hah? dalam keadaan glowing. Iya. Belum jadi bercahaya kan? Gimana gitu? Iya, jadi itu kayak sarkasme sih menurut aku. Iya, kayak sarkasme untuk cewek-cewek gitu kan. Kayak emang kebutuhannya sekunder harusnya kan jadi kebutuhan primer untuk Iya. cewek-cewek sekarang. Hanya wanita yang mengerti wanita ya, Dok. Iya. Tapi cowok-cowok juga Cewek-cewek juga Iya sekarang. sih. Iya. Nah, jadi Kamera. ngomong-ngomong finansial. Iya, ngomong-ngomongin finansial, jadi itu sebenarnya kebutuhan kita itu yang sekunder jadi primer gitu kan, emang sesuai kebutuhannya sih. Nah, kalau menurut apa namanya BA kita ini, Zulfana ini, gimana ini? kalau menurut Julpa ya tentang masalah finansial, Iya. kebutuhan sekunder Jadi jadi primer. Kalau Julpa pribadi karena Julpa di dunia seperti itu kayaknya kayak gitu deh ya. Tergantung bidangnya. Tergantung bidangnya sih. Kayaknya kayak gitu. Julpa lebih ke fashion, lebih ke yang kayak gitu-gitu karena memang yang dijual itu gitu loh. Iya, benar-benar. Tuh lebih penampilan, looknya apa segala Tapi macam. nggak sampai nggak makan kan? Enggak, tapi juga enggak. Cuma masih aman sih, masih aman. Maaf. Beli skincare tapi nggak makan. Iya. Enggak sih. Kalau Julpa tuh bukan masalah yang kayak beli barang malah nggak makan, cuma Iya. masalah kayak kebanyakan kerjaan lupa makan. Oh, Mana kan kerja lupa makan. Iya. kerja saja ingetin. Ini harus ada ingatin dong, bener banget. Pokoknya yang ingetin kayaknya nggak ada. Iya. Sebenarnya digojekin mulu. Iya. Tapi orangnya ini kadang mau makan. Gak ada gawian. Iya. Itu. Nah, iya betul. Jadi kayak gitu. Kalau menurut Kak Said juga gimana nih? Pernah nggak sih? Kalau apa? Kalau beli aja. Kalau kesibukan tapi nggak makan pernah sih. Oh iya. Saking sibuknya Saking kayak sibuknya. kademut makan tuh kan lapar tapi kadang nafsu makan. Tapi Nah, harus apa? Harus makan pernah juga kayak gini kan? Ini karena kesibukan nih kayaknya. Iya, lebih ke kesibukan. Iya, saya juga pernah gitu. Misalnya kayak gini kan apa? Tadi dari pagi kan visit misalnya habis dari Yes. kan. Terus kita ditunggu nih. Selesai misalkan kita jam 12 nih. Iya. Jam 1 udah ditunggu. Iya, lanjut lagi ya. Lanjut lagi kan. Apa mau gak mau cari makanan yang apa kayak yang biar sambil makan sambil gitu, jalan jalan, gitu ya. Pernah sih kayak gitu kan, harus makan tapi apa perutnya udah lapar, tangan udah ketar-ketir gitu kan kalau kita nggak makan, tenggorokan haus. Iya. Keren ya. Deadline, tapi itu udah ditunggu orang kan, Iya. orang udah nge-WA, nelpon segala macam kan, mau nggak mau makan di jalan gitu kayak gitu. Tapi kalau masalah apa Perskincarean iya atau skincare atau yang beli lain. beli yang lain tapi nggak makan sih kayaknya enggak Tidak sih. sih. Enggak sih ya. Enggak banget kan. Iya. Enggak banget. Kulit aja yang dikasih makan kita. Iya. Iya. Terus juga dong. Paling utama itu. Ngaruh ya dok ya. Itu hal untuk menyayangi diri sendiri itu. Iya, benar. benar. Nanti masuk ke Self reward. Yes. Saya juga dokter ini nanti. Meninggal. Tadi kan. Iya, boy. Meninggal. Kayak gimana? Iya gitu, cuitan ini. Oke, ya bener sekali. Jadi itu sih yang dapat cuitan dari netizen gitu kan, menyinggung apa namanya keadaan finansial Yes. sekarang gitu. Dari Zulfana ini atau Kak Said juga nih boleh bagi tipsnya gimana manajemen keuangan gitu kan untuk milenial dan Gen Z sekarang. Jangan skincare mulu sih sebenarnya juga. Emang skincare itu memang kebutuhan kita banget gitu kan Kak. Sekarang apalagi kan sesuai dengan bidang kita pengen tampil ya cakep lah gitu lah di depan orang, masa kita tampilnya cemong gitu kan nggak enak dipandang kan. Dari Julfa dulu. Iya, dari Julfa dulu Dari deh. Julpa ya. Iya. Kalau untuk masalah apa tadi tips? Iya, tips manajemen keuangan gitu. Manajemen keuangan. Iya. Jadi kalau Julpa pribadi ya lebih mementingkan keperluan daripada keinginan. Betul, iya sih. Itu benar. kalau Julpa kayak gitu. Kayak misalkan pengen beli mobil baru tapi mobil yang ada masih bagus dan bisa beli ke yang lain yang lebih penting gitu loh. Kan misalnya nambah apa kek Iya, atau iya, iya. bikin apa kek, bikin usaha gitu kan biar diputar lagi Iya, uangnya. bisa dapat income. Iya, terus pinter nabung. Apalagi kalau di umuran Julpa pribadi lah, Mm-mm. marak
gaya hidup. Mm-mm. Biasanya susah nabung, ya lo Iya. umpat kawanan gitu kayak HP hanyar yang Ikut tren. tas hanyar, ya terus jalan-jalan liburan holiday gitu ya. Bener Biasanya banget. kayak itu. Atau nongki. Sedikit orang yang bisa mengontrol manajemennya, memanage. Iya. Self reward sih boleh. Bener banget. Sesekali gitu beli tas apa gitu, beli sepatu. Tapi imbahnya begawi pulang. Healing itu pasti boleh. Itu boleh, cuma iya untuk ini untuk memanjakan diri sendiri biar ada semangat gitu ya. Iya. Itu sih kalau dulu Pak. Kalau dari Kak Said dulu gimana? Kalau itu tuh bagi pandangan yang single sih. Yang maksudnya single itu belum bersuami kan? Iya, ini kan sudah ada tanggungan. Iya, kebetulan Ulun sudah berkeluarga. Iya. Bener. Sudah berkeluarga. Ya gimana Otomatis lebih banyak ditahan sih. Lebih banyak ditahan. Lebih banyak ditahan Siap. karena Kontrol kebutuhan benar kemenangan. iya, kebutuhan pampers, kebutuhan susu gitu. Tapi semua ya. Iya. Kalau dulu kan gak mikirin Iya, pampers, pokok gak ya, mikirin kebutuhan pokok. susu kan gak mikirin. Penting, urgent nih. Itu Iya, iya. penting banget, bahkan kita kan mengalahkan keinginan sendiri. Iya. Kamu Karena bapak kan udah nuker baju, Ntar nuker bapak, hujan. yang penting anak dulu. Iya. Ibu jurus terakhir nanya Keluarga nonton siapa ini yang nanti. nonton? Terakhir nanya nonton. Ini belum berkeluarga semuanya nih. Belum. Oh, berarti kebetulan. Belum. Iya, Belum ya berkeluarga. iya single ya. Ya memang Iya. kayak itu kayaknya lebih apa kalau sudah berkeluarga itu kan pasti lu memikirkan ke dapur gitu kan. Iya, Ke lebih ke dapur. Udah makan nggak? Apa istri udah makan nggak? Anak gitu kan. Iya, wah kayaknya Susunya situ gimana ya beda sih? ya. Iya, Pampersnya bener. gimana gitu Iya. kan. Otomatis apa yang dulunya kita bisa beli baju seminggu sekali atau 2 hari sekali, sekarang nggak bisa. Wih. Maksudnya bukan Iya. bukan nggak bisa sih, ngenahan gitu Iya, kan. iya, iya, Nahan. iya. Yang penting aja dulu deh, Mm-mm. anak dulu gitu kan. Iya. Biasanya. Hal itu sangat dewasa ya, mendewasakan gitu. Keren. Otomatis kan. Iya. Gitu. Bener banget. Oke, jadi itu dulu untuk sesi ini. Kita break dulu. Kita masuk ke poin pembahasan yang mana tentang generasi milenial atau Gen Z ini selalu dianggap pelajar gitu. Ya, ini kayak anggapan sih, cuman Yon nggak punya data dari pandangan siapa aja gitu. Cuman maksudnya anggapan kebanyakan orang kita tuh selalu dianggap pelajar. Maksudnya dianggap pelajar ini kita muda, tidak ngerti apa-apa gitu. Terus generasi milenial dan Gen Z ini kadang insecure dan terbatasi. Kita ke dokter nih. Iya. Menurut dokter gimana ini? Kalau- Dokter pernah ngalamin atau kagak gitu? Ya ini kalau ini aku banget nih, aku pernah ngalamin ini ya. Hmm. Pernah ngalamin ini, aku dulu pernah berada di titik kayak nggak percaya diri, insecure, kayak yes. gitu. Nah, merasa terbatasi kayak gitu. Pasti ada dong sebab akibatnya kenapa aku bisa kayak gini gitu. Nah, Iya, kan mungkin sedikit cerita ya. Iya, sedikit iya. cerita dan pengalamannya. bener semua pasti punya pengalaman. Memang semua itu balik lagi ke didikan dari mungkin dari orang tuanya. Mungkin kan dulu aku orangnya memang sebelum aku sekolah kan nggak, orangnya kurang bisa apa ya namanya, kayak kurang bisa memutuskan sesuatu sendiri kayak gitu. Nah, harus ada keputusan dari orang tua kayak gitu. Nah, kalau dari aku pribadi ya. Nah, jadi karena memang dari apa namanya, dari saran dari orang tua, aku harus mesti kayak gimana gitu. Nah, Iya. masih diarahin dari sejak Iya. kecil, Masih dipantau orang masih tua dipantau gitu. orang tua kayak gitu, sampai aku diarahkan untuk bersekolah, punya pendidikan yang tinggi. Mungkin juga karena orang tua kali ya, orang tua semuanya pendidikannya tinggi semua, jadi Iya, mereka tuh jadi punya menyesuaikan. punya apa mindset. ya, standar. Iya. Sudah punya Oh, standar, punya standar. mungkin anak-anakku harus ya kayak orang tuanya, atau Iya. boleh lebih, harus lebih biasanya ya. Kita kayak gitu kan orang tua. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang membuat aku mungkin dulu pernah punya rasa insecure dan terbatas. Jadi kayak apa-apa tuh butuh pendapat yang lebih Dari- banyak pengalamannya Oh, kayak iya, gitu. iya. Orang kayak mudah insecure, mudah terbatas, kayak mudah salah kayak gitu. Nah, Iya, dokter bisa lebih dideketin aja mic-nya gitu atau gini aja. Iya. terus kayak itu sih itu yang membuat aku insecure. Nah, jadi balik lagi kayak gimana sih kita sebagai orang tua kayak gitu. Nah, nanti untuk depannya ya sebagai orang tua,
ya nggak boleh juga kita kayak memaksa anak kayak gitu harus A gitu kan, A, kayak gitu. ikut A gitu. Itu nggak boleh juga kayak gitu kan. Terus apa namanya, harus ngikutin kayak gitu, nah sesuai dengan kemampuan anak, hobinya kemana, Iya. terarah gitu. harus sesuai sama apa namanya, Yang dia mau. passion, Passionnya ya. lebih ke passion, kayak kasih Minat. kan, kayak konten kreator, Punya kayak minat. punya minat, Bakat. kayak gitu. Nah itu lebih mengarahkannya ke sana, misalnya ditanya gitu anaknya, jangan Iya. harus apa, harus ini, harus itu. Iya. Nah itu yang membuat anak jadi insecure, terbatasi kayak gitu. Nah kayak bener. gitu Iya, iya. ya. Jangan Sering sih mudah hal men- itu. Biasanya lebih- dari lebih kecil kelihatan kan, Iya. kayak anak nih hobinya dandan, oh nanti Iya. jadi MUA gitu. Oh ini hobinya nyanyi, hobinya main gitar, Jadi hobinya hobi main itu kan bola. jadi anak Gitu. merasa nyaman. Iya, disupport gitu ya. Terus jadi YouTuber besarnya. Iya, vlogger dong. Beauty blogger. Iya betul. Terus dokternya dulu pernah punya cita-cita nggak sih? Maksudnya dari kecil emang cita-cita jadi dokter gitu? Nah, itu juga. Kalau yang itu pasti aku kayak masih bingung sih, namanya juga masih kecil ya dulu. Iya, banyak ya pasti ya. SMA, aduh aku mau jadi apa kayak gitu. Iya. Nah, ya udah diarahin lah ke sana, karena memang orang tua aku kan itu juga profesinya, jadi diarahin ke sana. Alhamdulillahnya aku bisa ikutin dengan Iya, baik kayak satu gitu. bidang ya. Tapi ada juga sih temen-temenku yang jadi dokter tuh nggak jadi juga kayak gitu. Nah Karena emang ada yang susah. berhenti di Oh. tengah Kira-kira itu jalan. kenapa ya kak? Karena memang perjuangan jadi dokter tuh nggak mudah. Susah banget. Sampai udah cukup sekali perjalanan, nggak mau diulang lagi kayak Iya. kayak gitu. Cerita deh buku kesini nih, history dokter gimana perjuangan proses beratnya itu sebenarnya pendidikan dokter tuh. Kita tuh kayak mikirnya berat banget sih dokter nih. Ya, Pasti maksudnya perjuangan betul. tergantung orangnya ya, tergantung orang membawakannya kayak gimana. Ada yang memang pembawaannya tuh ya enjoy aja gitu, ada yang memang orangnya harus belajar banget kayak gitu. Nah karena Iya. memang ujian dokter tuh bertubi-tubi, setiap bulan tuh kita kayak dihadapi dengan ujian-ujian kayak itu deh. Wah. Kayak itu yang menentukan kita bakal naik tingkat atau enggak setiap bulan itu. Kalau enggak kita kan kayak hair kayak gitu lah, kayak orang mahasiswa pada umumnya hair kayak Tapi ngulang-ngulang. enjoy nggak dokter? Waktu berproses gitu kan? Kalau ini mau jujur atau mau apa nih? Ya jujur lah. Kita sini harus jujur-jujuran. Terbukaan aja ya. Terbukaan aja. Dulu sih emang kayak agak rada tertekan ya. Karena Iya. kan harus belajar banget kayak gitu, nah harus belajar, harus kayak menghadapi itu setiap hari kayak gitu, melihat ujian terus. Nah, cuman ada juga sih yang kayak enjoy aja orangnya kayak gitu, tergantung pembawaan orangnya. Tapi saya lebih suka di klimaks nih. Di kelima Maksudnya di happy ending gitu. happy ending. Iya, maksudnya maksudnya perjuangan kita selalu dianggap pelajar, kita tuh ketekan gitu kan. Kadang bisa ada yang nggak sanggup gitu, nggak nerusin gitu. Kalau dokter nih, maksudnya akhirnya sampai juga Sampai gitu. juga. Karena motivasi sih, motivasi dari orang-orang terdekat. Yes. Support itu dari misalnya dari orang tua, dari pasangan mungkin, dari teman-teman itu kita Ngaruh harus- banget ya. Terus juga banyak Penting, sih betul. tips-tipsnya, kita harus punya circle teman-teman yang baik, Yes. supaya kita juga punya energi yang positif kayak gitu. Iya. Nah itu mempengaruhi tuh, itu sangat mempengaruhi. Terus juga kayak kita harus punya juga kayak ketemu orang-orang kayak berbagi karakteristik yang gitu Yes. ya. Jadi kita juga bisa punya role model. Role Role tuh. model, ya. Role model. Jadi kita kayak, wah dia orangnya hebat nih, aku juga harus bisa kayak dia. Kayak, harus memotivasi. Relasi Iya, gitu iya, ya. iya. Relasi. Yang menginspirasi kita ya. Jadinya kita terdorong untuk jadi orang yang lebih baik terus. Yes, betul. Lingkungan tuh sangat berpengaruh. Karena kan setiap harinya kita harus jadi orang lebih baik terus kan. Iya. Nggak boleh jadi lebih mundur. Kayak gitu. Oke, keren banget. Iya, pasti maksudnya nggak cuma di pendidikan dokter aja. Pasti kita punya historis yang beda-beda nih. Yes. Apa, kreator nih, profesional gitu, profesionalitas gitu, menyandang profesinya, atau pendidikan teman-teman yang lainnya gitu kan. Pasti ada fase di mana beratnya berproses gitu. Dan itu kadang bikin kita insecure, terbatasi, but never give up gitu ya. Yes, bikin aku merinding gitu. Never give up gitu. Always percaya gitu kan, kita pasti bisa sampai klimaks yang happy ending gitu. Tunjukin ya kayak Kak Said Jola tadi. Cara aku yang paling kayak berjuang untuk keluar dari insecure itu. Iya. Kayak harus ketemu
teman-teman yang hebat-hebat kayak gini kan. Jadi Iya. bisa memotivasi kita. Bener. Iya. Iya. Kalau dari dokter kira-kira nih ada yang bisa dibagikan ke habits-nya, kebiasaan, iya, Ini habit sih paling untuk penting ya. survive di era sekarang gitu, pantang menyerah tuh gimana habitnya kak? Habitnya. Kalau aku tadi ya, yang pertama kita harus menentukan kemampuan kita di mana. Iya. Kalau sudah ketemu jalannya, baru kita tentukan lagi tujuan kita ini mau kemana sih? Kita tuh mau ngapain gitu ke depannya. Punya Ya kan? tujuan Punya ya. tujuan. Harus punya hidup. tujuan. Punya target. Betul. Nah, Kalau nggak ada target, Betul. nggak ada apa-apanya. Susah Ngapain, gitu kan? Iya. Susah. Itu kayak Ngapain? diambang. Lagi yo, diapain yo, lagi yo. Kalau ada ngapain? tujuan kan gampang. Nah, itu tujuan. Kalau kita masih bingung tujuan kita apa sih, masih kayak Iya. ngambang itu kita tulis. Apa kita mau masa depan, kita mau Bikin, apa? Kita iya. mau Bikin apa? life Kita mau rules-nya. umroh misalnya, kita mau berangkat umroh, mau berangkatin ke orang tua. Tulis aja Punya semuanya. wishlist. Yes. Ya, wishlist bener banget. Kita tulis. Setelah itu baru dari situ kita action. Kita berusaha. Iya. Berusaha setiap hari kita harus punya target. Kita minimal apa kita harus punya apa. Terus jangan lupa setelah kita punya target itu kita harus punya reward untuk diri sendiri. Yes, betul sekali. Itu biar nggak stres sendiri kalau Itu, kita punya reward itu ada. tadi. Ya kan? Reward misalnya setelah aku selesai ini selesai target ini aku jalan-jalan. Aku nonton film atau melakukan hobi yang dia suka biar nggak depresi kan atau capek. Habis bikin skripsi gitu ya. Bab ini selesai aku harus kemana? Ya. Gitu. Keren banget. Terus juga setelah berusaha jangan lupa berdoa, itu paling penting ya. Yes. Karena kita Nomor one itu. Diiringi dengan doa. berusaha tanpa adanya doa itu namanya sombong. Iya. Ya kan? Karena yang membuat kita sukses kayak gini yang di atas juga. Iya, Di betul. atas orang tua dan orang sekitar ya. Nah itu berdoa. Setelah kita berdoa terakhir tuh itu yang kelima tawakal. Berserah diri, berserah Bener, diri. penting banget itu. Pokoknya yang penting sudah usaha maksimal bagaimana Allah memberikan yang terbaik kayak gitu. Nah memberikan terbaik ya udah, kalau misalnya ternyata memang masih gagal nih kayak gitu, berarti belum tentu yang menurut kita buruk yang di atas baik kayak gitu. Nah jadi ya sudah, yang penting kita sudah maksimal bagaimana hasilnya. Tapi alhamdulillah sih perjuangan kayak semua perjuangan yang usaha yang aku lakukan ini alhamdulillah semuanya ada hasilnya kayak gitu. Nah Memang sih, pasti semua perjuangan itu pasti ada hasil. Iya, pasti ada. Kalau diiringi dengan yang dampak-dampak Iya. seperti itu. Tugas Yang kita positif. adalah terus berusaha gitu. Tujuan maksudnya urusan hasil itu ya kehendak Tuhan gitu kan, Yes. bagian Tuhan. Dan gitu. ulun setuju dengan dokter. Kadang rencana manusia itu beda dengan rencana Tuhan. Iya. Kadang Iya. rencana kita Bener. misalkan Anaknya A, tapi Rencana rencana Tuhan Tuhan B. tuh AA. Oh, Double AA. gitu. Oh, iya. Double A ya. Double A. Bagus banget. Iya, bagus benar. Iya. Bahkan apa- Lebih bagus bahkan gitu ya. Lebih baik. Ulun sendiri pun mengalami kayak gitu kan. Dulu tuh punya impian waktu kan masih menjejaki dunia selebgram dulu kan. Endorsement tuh nggak terlalu besar. Paling ya 200, 500 gitu kan. Itu pun bagi dengan teman-teman gitu kan. Bahkan mikir punya rumah subsidi. Ada pernah Kadang pernah terpikir bisa terbujur. bikin gitu kan. Kita waduh yaudah punya rumah subsidi kayaknya itu pun kayaknya Mungkin untung bener sih bang kayak kenalan. udah Udah bisa untung ada bener. membayari sih tiap bulan Iya. kamu kawain tiap Dengan bulan. pendapatan yang Bayari, ibaratnya kayak itu pendapatan kalah. ternyata Kan kada nentu. Dapat lebih. ternyata Tuhan kan berencana lain. Kita minta A ternyata AA plus. Iya. Rencana lebih baik ya loh. Iya. Itu bener-bener keren banget gitu sih, iya. juga ada yang terakhir itu yang paling penting dan bisa mempengaruhi kehidupan ya. Kalau bagi yang muslim ya, kalau yang muslim itu adalah setelah kita udah tawakal nih terakhir, kita harus kasih sedekah sama Yes. orang-orang yang membutuhkan. Iya. The power of Karena sedekah. apa yang kita bisa. punya itu ada hak Nah, orang lain juga gitu Itu kan. kalau menurut aku sih kayak semenjak kan orang tua aku juga menanamkan ide menanamkan sedekah gitu sama orang. Kayak apa ya, semua urusan yang kamu jalan itu kayak lebih mudah setelah Iya. kamu melakukan hal yang Iya. terakhir itu. Ada aja ya. Betul. Itu Saya terasa pada saat saya ujian nasional yang terakhir UKPPD, itu adalah ujian kayak ujian terakhir kedokteran yang itu tuh menentukan aku lulus atau enggak aja jadi kedokteran selama 5 tahun itu gitu lah. Akhirnya itu Perjuangan aku 5 tahun ya.
udah berusaha semaksimal, akhirnya terakhir aku kayak nyumbang, alhamdulillah itu nggak disangka-sangka aku lulus kayak gitu. Terus dengan IPK yang lumayan cukup. Alhamdulillah. Juga merinding loh. Iya. Iya lulus di situ kan banyak yang sampai 7 kali, 5 kali nggak lulus. Aduh. Ngeri banget itu. Emang kedokteran tuh emang paling susah gitu. Iya, kelihatannya emang kayak gitu. Oh enggak ya. Punya otak yang double gitu. Harus mentally, physically juga gitu kan. Melihat gimana mau jadi dokter gitu ya. Banget ya. Ngomong-ngomong nih masalah apa namanya pendidikan nih, kita mau ngobrolin tentang harapan nih. Kan ini dokter kan profesinya sebagai dokter kan, lebih kepada pendidikan yang bener-bener berat gitu kan, yang punya banyak tekanan dalam studinya gitu, karena memang harus profesional ini nggak main-main gitu, karena tubuh manusia kan ya yang didiagnos ya dipreteli mau dipreteli jahidin ya. Jadi ngomongin masalah pendidikan nih, kalau di era sekarang nih Kak, harapan milenial dan Gen Z sekarang itu yang terbesar nih, ya nggak megang data lagi nih ya, cuman kayak banyak apa ya artikel gitu yang ngulas gitu kan, harapan terbesar milenial di era sekarang itu adalah lulus perguruan tinggi loh. Padahal di era sekarang nih Kak, milenial dan Gen Z itu sebenarnya bisa mendapatkan sesuatu itu tanpa harus menempuh pendidikan gitu. Iya. Tidak hanya melalui perguruan tinggi kita bisa mendapatkan itu gitu kan. Jadi fair lah gitu kan di era sekarang ngomongin pendidikan gitu. Kalau menurut dokter gimana ini? Kalau menurut aku Di era ya, sekarang gitu. di era Ini ya sekarang, merupakan betul, keresahan juga sih Kak. Ya itu bikin galau sih memang. Galau. Bikin galau. Nah itu Iya. nggak juga sih kita harus kayak punya perguruan tinggi kayak gitu. Nah kan tadi aku bilang sesuaikan sama kemampuan anaknya kayak gimana, atau Iya. mungkin dia lebih ke seniman atau lebih hebat ke akademik atau lebih kemana kayak gitu. Nah Oh iya nah, benar-benar. itu harus sesuaikan sama kemampuan, terus dikembangkan sih kira sebagai Iya. orang tua yang mendidikan, mengembangkan itu penting, mengarahkan kayak memberikan saran, mengarahkan ke sana. Terus apalagi ya, Finansial kayaknya. kalau Perlu juga ya. finansial juga ya, kalau misalnya Kalau Menyesuaikan mau kalau kadang kuliah tinggi tapi nggak ada keuangannya. Iya. itu sih bener. jadi Biasanya harus lewat jalur dipikirkan. prestasi. Ya, Jalur kalau prestasi, nyusun ya. beasiswa memang kalau beasiswa. misalnya dia punya rapot yang bagus gitu. Iya. Tapi yang pasti kita harus mastiin nih diri kita nih mampu kagak di situ Nah. kan. Betul, Iya. pastikan. Benar. Mampu nggak ke situ gitu, atau memang itu bukan passion kita gitu. Nah, kalau Julpa kayak itu Kalau mikir. Julfa gimana? Karena Julpa Kartajolah dari Iya. awal lulus SMK. Iya. Kawanan tuh asik sibuk kayak mencari aku kuliah di sini belum kerja ya kayak Iya. apa kayak itu nah jalan lawan Masing-masing karena bener-bener. aku lulus sekolah begawi maksud kayak wih bener sudah berpikiran terus macam-macam nih nah kayak kada terlalu ulun tuh sukanya tuh langsung action kada suka yang terlalu banyak materi yang just terlalu up gitu kan, but nothing gitu. kalau praktek tuh ulun suka. Terus tuh kawanan asik kuliah loh, ulun santai sambil nunggu ijazah, begawi di mana-mana gitu loh, dapat pengalaman banyak ya. Sampai wah ini kada minat kuliah, sih cuman belum Punya tahu. passion kan. Iya. Kak Zulfa kan influencer kan, Iya. lebih ke konten gitu kan. Kalau ulun lebih kebingung sih dulu. Lebih kebingung. Termasuk bingung. Iya. Mau Nah, jadi apa sih? Gimana dia? Boleh cerita nih. soalnya Julpa kecantikan guys. Kalau kuliah di Banjarmasin kerja jalurnya, maksudnya dulu alumni. ya maksudnya keluarga Julpa tuh kalau bisa yang satu jalan kayak gitu. Nah jadi harus di luar, tapi Julpa males di luar. Kalau misalkan di Banjarmasin paling ngambil kayak manajemen atau ekonomi, itu kan hitungannya kita banyak jiwa ya loh. Jadi Kalau ulun gitu. dulu kan waktu apa SMP itu kan ngambil di apa yang ada agamanya di Sanawiyah kan. Iya. Oh iya, Terus Sanawiyah. waktu SMA ngambil di SMK jurusan komputer. Waktu kuliah ngambil perawat gitu kan. Lain-lain lah. Dan akhirnya malah jadi seniman gitu kan. Terus ngapain gitu. Banyak ya. Talent nih. Banyak banget. Makanya masih bingung kan penjajakan sampai kuliah tuh masih bingung ngapain sih apa. Jadi apa sih gitu kan. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah ya inilah gitu yang dijalani dulu. Iya. Keren nih. Tapi bener loh,
maksudnya dulu kita bisa aja gitu pendidikan ini, sekarang kita bisa menggeluti ini gitu. Karena kita bisa menemukan passion kita di seiring berjalannya waktu juga kan. Nah, jadi ya itu beda-beda lah Kak. Kalau Kak kan profesionalitas gitu kan emang sudah mantap gitu. Tapi Memang pas, harus pas udah berjuang. berjalan, pas udah jalani, oh memang passion saya di sini deh. Kayak Iya. Betul. Mungkin sudah pas menemukan waktu di Iya. jalan ya. Iya, itu merupakan ya menurut aku harapan terbesar milenial dan Gen Z sekarang memang lulus pendidikan segala macam. Sebenarnya kita harus lebih terbuka aja sih kuncinya ya enggak sih? Meditasi apa namanya? Kayak apa namanya ya? Bukan rendah diri apa namanya ya? Mawas diri. Yes, Mawas mawas diri kayak, diri. Aku Iya. biasanya apa sih gitu, nggak usah berlebihan. Iya, nggak usah memaksakan kayak gitu. Gak usah Nala. memaksakan diri gitu kan. Diri. Temukan passion, tekuni dan bikin itu sesuatu Iya. hal yang berbeda dan itu bakalan suksesin kita gitu. Iya. Be happy lah gitu Yes. kan. Iya. Karena sekarang jalan sukses itu kan udah bervariasi kan. Nggak Iya. kayak dulu lagi. Iya. Kalau Sekarang dulu eranya udah memang beda. Pasti Karena ya. kan dari orang tua pendidikannya keras kali Iya. ya. Jadi pendidikan zaman dulu. Yes. Nah, itulah. Jadi aku tuh punya dapat quote gini ya. 9 ya, dapetin angka 9. Bisa aja 6 tambah 3. Orang juga bisa maksudnya tambahin 4 dengan 5. Nah, Jadi jadi kalau 3. iya, jadi bukan berarti maksudnya cara kita udah benar, bukan berarti orang harus ngikutin cara kita Yes. gitu kan. Jadi kita harus hargai cara orang dan oh ternyata sukses dari itu dan itu jadi motivasi buat diri kita untuk temuin passion. Pasti gitu kan Kak? Iya. Benar. Iya. Menarik Hasilnya sekali sama, pembicaraan perjalanannya kita. Iya sangat berbobot sih, keren banget. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kita nggak mau ngomongin lagi nih, lanjut tentang medsos nih. Medsos nih kayak udah mempengaruhi banget kehidupan milenial dan Gen Z. Dan juga bahkan mengendalikan banget nih. Ya, isunya itu kemajuan teknologi era sekarang sangat mengendalikan karena pengaruhnya itu ke emosi ya, emosi kehidupan yang mengkonsumsi kayak cara berpakaian gitu kan, terus penampilan, sikap gitu. Terus ada apa namanya yang booming gitu, langsung trending di sosmed gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah emang ada ini ke praktisi nih, praktisi konten kreator. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah jadi kreatif itu harus aneh nggak sih gitu? Apa harus aneh gitu Kak? Ya bisa dibilang begitu sih, tapi Terkadang ya? terkadang tapi lebih ke out of the box sih. Out of the box. Ya berbeda mungkin dari yang lain, lebih diperhatikan kayak gitu kan. Oh, Kita iya. harus berani kalau dari zona nyaman kayak Iya, gitu. betul. Tapi aku ngeliat tuh kayak ada yang TikTok di kuburan gitu. Ada yang nyebur ke lumpur gitu ya, di apa gitu ya. Saking kreatifnya gitu. kreatifnya. Nah itu kayak jadi keresahan ya, kegelisahan juga dan muncul jadi fenomena di era sekarang gitu. Iya sih kan, cuman tergantung orang. Hmm. Tergantung orangnya. Kalau Iya. dia mungkin enjoy aja dengan nyebur ke kolam, ke lumpur, jadi dia enjoy. Mungkin dia memang sukanya main di lumpur kan, ya terserah dia. Kayak babi dong. Main di lumpur. Kan, tapi selama tidak menyinggung suku, rasa dan agama sih, Oh iya kan, betul. aman aja, Heeh, kan. iya. Selama tidak merugikan orang lain Iya. gitu ya. Lain. Dan memperhatikan kode etik juga ya. Yes. Aman aja sih kan, selama kita nggak bersentuhan dengan orang yang bisa tersinggung gitu kan. Iya. Nggak apa-apa sih, ya fine aja, terserah dia gitu kan. Cuman harus tahu juga nih resikonya apa gitu. Kalau kita bikin nyebur ke kolam, misalkan kolamnya ada bambu atau apa kan, bahaya kan, ada bunta. Tiwak bunta. Bahaya kan, misalkan bahaya gitu kan. Yang pasti banyak sih yang bikin kayak gitu kan, yang ada yang live 3 hari 3 malam, Iya. berturut-turut gitu kan, Demi sampai cuan ya. iya, Demi demi cuan. cuan, sampai menghalalkan kesehatannya gitu Iya. kan. 3 malam lo nggak tidur gimana? Kayak pendangan dokter mungkin 3 malam tuh udah kayak zombie. Iya. Nggak ada istirahatnya kan. Heeh. Mandi tengah malam di
apa banyak di aplikasi Iya. sosmed gitu kan. Live bujur, ayo beri Biar dapat gift, ya. beri gift. Lama mandi lagi, ya, beri bunga Iya. mandi lagi. Iya. Saya jadi ingat konten iklannya Ayo Kita Goyang Gayung itu kan gak sih? Goyang Gayung. Itu lucu. Kontennya aneh sih, cuma nggak nyambung gitu. Iya. Cuman kreatif gitu. Kreatif. Tapi Kadang memang sekarang itu ya berbagai macam cara sih untuk seorang itu menjadi viral. Nah, jatuhnya kan ya ada yang bagus, ada yang enggak. Tergantung dianya juga sih. Kalaunya dia merasanya enjoy aja, selama nggak meresahkan orang lain ya nggak masalah. bener. Menyinggung orang lain ya nggak masalah. Tapi ya kalau misalkan menyinggung orang lain itu bahaya biasanya. Atau misalkan menyinggung suatu agama, suatu budaya. Aduh, udah kena itu pasal. bahaya, Itu cepet naiknya. Cepet naiknya juga ya. di tangannya. Iya. Kalau Kak Julfana ini gimana? Baju oranye ya, say. Bener. Kalau Julfana ini gimana menurut Julfa? Kalau medsos sekarang gitu yang harus trending dengan keanehannya gitu. Sama sih, menurut aku tinggal disesuaikan aja. Karena gimana ya, terkadang cara penyampaian orang kan beda-beda ya. Bener. Menurut dia ini bagus tapi menurut orang nggak bagus gitu loh. Tapi harus dapat saran juga ya. Iya, bagusnya sih harus ada saran ya kayak. Jadi kalau misalkan udah bikin konten nih, tanyain dulu temen atau teman sekitar yang orang dekat lah gitu ya. Gimana, aman nggak kalau aku upload? Gimana? Ini pasti bakalan kayak gini nanti kamu ini kayak gitu. Kalau untuk pemula kreator nih, misalnya ada cita-cita dibina nih, misalnya cita-cita jadi konten kreator, harus ngapain nih dulu gitu? Apa yang harus diperhatikan gitu supaya dia nggak aneh-aneh betul gitu, nggak amat kita kuburan lagi. Kayaknya harus lihat apa sih yang lagi trending sekarang, apa sih yang lagi rame sekarang. Coba bikin, tapi biasanya nggak langsung naik ya kayak 1-2 video misalkan kontennya sama tapi paling cuma 1 yang naik, padahal intinya sama gitu loh, cuman orang mandangnya beda gitu. Pasti yang menarik lah gitu kan. Yang pastinya lagi trending sekarang. Terus kayak apa caranya ngolah konten tuh orang tuh kada bosen melihat. Iya. Kan itu konten-konten untuk menghibur lah. Gitu. Terus tuh orang melihatnya supaya kada kenapa ini bu konten kayak gini kayak penting lo gitu. Kalau penting tapi ada penyampaian yang ibaratnya ada pesanan-kesan dan maksudnya, itu orang bisa menilai jual loh gitu. Nah, itu Berisi gitu maksudnya. Iya, berisi gitu. Kalau cuma just konten doang, Bener sih. Iya. kayaknya kurang. Iya itu bener-bener just konten gitu. Milenial sekarang memang banget terpacu dengan medsos dan medsos sekarang sudah kebutuhan juga sih, makanan sehari-hari ya. Apa sih Dok nama penyakitnya yang kalau misalnya kita ketergantungan sama handphone? Ada tuh. Ada, boleh lupa itu. Ntar aja deh itu ntar di tengah. Yang kayak fobia gitu. Iya memang setiap hari kita pasti nggak lepas gadget sih. Cuman kadang perlu juga sih rehat. Ada Tergantungan. ada juga yang kayak orang nggak bisa lepas dari liburan, harus liburan terus selesai liburan dia Iya, kayak, itu fobia apa gitu namanya ya. Itu salah satu fobia juga ya. Fobia. Oh iya. Fobia handphone ini. Iya, kita beralih nih dari medsos. Ngomongin medsos, media sosial sekarang nih ada korelasinya nih dengan kencan milenial di era sekarang. Iya. Gini loh, fenomenanya sekarang itu kalau hubungan percintaan nih guys, didasari oleh penampilan dan kecakapan berkomunikasi secara online. Yes. Padahal ya kalau dulu itu sebelum yang medsos ini, maksudnya sebelum online ini, chemistry hubungan itu dihabiskan oleh waktu yang dihabiskan bersama gitu kan, terus cara nyata gitu. Nah pertanyaannya adalah ini Kak Juju deh nih. Pertanyaannya, dunia percintaan itu seberapa ngaruhnya sih sebenarnya buat kita milenial atau Kak Julfa sendiri? Kita milenial, Gen Z ya? Gen Z. Kalau menurut aku tentang dunia percintaan itu penting.
karena bisa jadi support system, bisa jadi penyemangat gitu. Iya. Tapi Positif ya kan. ya yang penting masih positif ya, bukan yang toksik. Ya. Kan ada percintaan yang toksik yang kamu tuh Teleponan nggak boleh kayak 2 jam, gini-gini. seharian teleponan. Ya maksudnya selama itu tidak mengganggu kehidupan dan pekerjaan kayak Iya. gitu, yang masih positif itu nggak harus sih di Julpa. Bener. Kalau misalnya ini yang tadi yang kalau kehidupan percintaan orang sebelum milenial ya, Ya. itu kan nyata gitu Yes. kan secara bersama. Kalau sekarang tuh emang betul sih, maksudnya di online gitu. Kak Juju pernah LDR-an nggak sih? Ya, pada saat ini lagi LDR. Oh iya, LDR. LDR berat bos. Iya. Berarti statement itu emang bener ya. Bener. Milenial sekarang tuh kencannya online. Kencannya online. Tapi kalau di ghosting kan? Kalau di ghosting pernah sih, dan aku pernah mengghosting juga. Iya. Dari pengalamannya nih, pasti punya banyak yang dibagikan nih. Gak juga sih. Mungkin kemarin itu masih pilih-pilih gitu. Sekali Terus salah sekarang pilih. udah fix ya? Sudah. Gimana Insya sih? Allah fix. Oh. Kalau di ghosting tuh kan kita bisa maksudnya ngebaca karakternya si pasangan kita gitu gimana ya? Soalnya kalau kita chemistry-nya bersama kan kita bisa tahu kan Kak gitu perasaan kita masing-masing. Sakit banget sih kalau di ghosting. Didapetin. Gimana ya? Nah, kalau di sekarang kan ada yang ghosting itu kan karena dari dunia online kan. Maksudnya kita pacarnya online, kencan online gitu. Kalau dulu ada nggak sih ghosting gitu? Nah nggak ada itu. Jadi jangan. Kalau Istilahnya sekarang- ghosting tuh ibaratnya Istilahnya kayak aja. istilahnya aja Kak. Jadi misalkan Kalau dulu kayak ghosting gimana ya Bang? jadi ibaratnya nih misalkan kakak ketemu lawan bini kakak lo awal kenal nih, dipoto bunga sama-sama, pas tamu soalnya kan nyambung, maka kada sesuai ekspektasi. Pas bulikannya pian tinggalkan itu di ghosting, padahal yang awalnya di chat tuh mesra. Nah, ya bener banget itu. Seperti itu. Ini lebih ke bahasanya aja pengen diubah ya kalau ghosting sekarang tuh Iya. ghosting. Nah dari pengalaman Kak Juju tadi yang atau nih Kak Juju yang ghostingin kah atau di ghostingin kah, itu tuh gimana sih dapat nggak kecocoknya gitu loh, maksudnya bisa enggak ke-ghosting gitu iya ya? dapat nggak cocoknya itu karena apa gitu Dari Julpa atau dari Julpa yang ghosting Iya. atau yang ghosting? ya terserah aja sih dulu nih, Kalau maksudnya kalau dari Julpa yang ghosting lah. dari Julpa ghosting. Kalau dari Julpa yang mengghosting biasanya karena memang kayak kenapa orang ini kayak gitu, nah kayak entah kita sudah melihat ada yang kurang beres atau memang orangnya kada terlalu baik, kada sesuai dengan yang kita pengen, maksudnya kada sesuai kriteria yang kita mau. Misalkan kita tuh anak orangnya yang tegas tapi sekarang orangnya kayak ini gitu, itu bisa jadi ghostingan sih, karena kada jadi memilih, kada jadi loninya lo. Karena memang hubungan yang seperti itu bisa toksik juga ya. Toksik. Iya betul. Betul. Satu yang dirugikan. Iya. Kalau dokter betul. gimana? Aduh kalau aku aku juga LDR. Wih, Sama dong. iya. Wih, gimana nih kalau LDR? Aduh kalau LDR itu Pejuang LDR. yang penting kedua pasangan itu saling percaya. Saling percaya. Saling percaya. Saling percaya Jangan kuncinya. yang satunya overthinking. Iya, overthinking boleh sih, cuman jangan Yes. berlebihan. Iya. Curigaan aja. Iya, satunya. iya, Padahal kasihan. kita ngapa-ngapain gini-gini aja. Iya. Nah, tapi kita kayak, wah itu nggak boleh juga kayak gitu. Tapi sebenarnya menarik sih LDR, maksudnya pacaran LDR nih. Sensasinya beda, Kak. Iya bener ngomongin Pas udah ketemu kayak kangen banget. Kangen banget. ngomongin sensasi ini gini loh. Maksudnya kalau kita pacaran nih, maksudnya kita sering ketemu gitu. Iya. Setiap hari pasti ada bosannya, Iya. terus pasti banyak cekcoknya ya nggak sih? Iya. Banyak cekcoknya. Coba kalau LDR nggak punya waktu buat cekcok, yang ada untuk Cekcok itu. juga sih sebenarnya. Ketemu gimana biar berkualitas ketemu kita. Iya, lebih kayak gitu, Kak. Lebih kayak Ngobrol banyak. Berarti emang nggak bisa dipungkiri ya, milenial dan Gen Z sekarang memang kencan online itu Ngaruh. nyata gitu, Iya, nyata, betul. nyata, dan itu benar-benar ngaruh buat hidup kita gitu. Dan itu merupakan keresahan milenial dan Gen Z sekarang. Yes, jadi ngomong-ngomongin masalah percintaan, kita ke mental health nih. Karena itu juga ngaruh sih, mental health gitu kan. Percintaan juga masalah batin, Yes. diri kita Mental gitu kan. ya. Jadi ngomongin mental health ini ada sebuah topik ya ini atau isu
kaum milenial itu sebenarnya terjebak dengan rasa kelelahan, kecemasan, depresi, sehingga kesehatan mental adalah masalah yang serius. Bahkan isu ini sampai meningkatkan kasus bunuh diri. Ini yang bahaya nih. Iya, benar. Penyebab paling umum milenial ya, saya sambil kutip dari iNews ya, antarnews.com menyebutkan bahwa dari penelitian dan pengembangan Kemenkes, kejadian bunuh diri merupakan masalah serius dan menjadi perhatian global. Jumlah kematian bunuh diri itu dari laporan WHO Global Health Estimates diperkirakan 793.000 kematian pada tahun 2016. Ini salah satu fenomena juga ya, karena ada kematian dalam 40 detik. Artinya ketika ada satu orang meninggal, 20 kasus percobaan bunuh diri secara bersamaan. Yes, nah jadi itu benar-benar ngeri sih menurut aku. Bunuh diri menyumbang 1,4% kematian seluruh dunia dan merupakan ranking 18 penyebab kematian terbanyak. Kasus kematian ini di rentang usia 15 sampai 29 tahun dan didominasi oleh negara berpendapatan rendah dan menengah. Berdasarkan data Republik Indonesia ya, data Kepolisian Republik Indonesia 2020 melaporkan juga bahwa terdapat 671 kasus nih kematian akibat bunuh diri di Indonesia. Sementara data potensi Badan Pusat Statistik 2021 menyebutkan telah terjadi 5.787 kejadian bunuh diri, pencobaan bunuh diri ya. Nah, dari laporan ini, dari kasus ini itu kayak ngeri banget gitu ya. Mental health itu penting banget, healing itu penting banget ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya ini ke dokter ya. Menurut dokter nih, mental health nih, ini kan kayak lebih ke overthinking sih. Ya, pasti karena overthinking juga ya. Dokter pernah sih mengalami overthinking nih? Dari sini dulu nih. Supaya enak gitu. Kayaknya setiap orang pasti punya rasa overthinking ya. Yes. Setiap orang pasti punya rasa overthinking, rasa cemas kayak gitu ya, rasa kayak kelelahan, kecemasan terhadap sesuatu masalah yang lagi sedang dihadapi. Iya. Nah, jadi tuh ya memang harusnya kita tuh ada hal kayak rasa cemas itu hal wajar aja sebetulnya dalam setiap orang. Dan kita tuh harus beranggapan kalau rasa cemas itu tuh bisa menjadi bahasanya bukan tameng sih, bisa menjadi kayak dengan rasa cemas aku bisa kayak menangani masalah ini. Jadi kayak bukan menghindar ya, apa ya bahasanya ya, kayak apa ya bahasanya, kayak modelnya dengan rasa aku cemas, merasa aku cemas, jadi aku bisa melewati masalah ini dengan bisa mengalihkan dengan cara misalnya kayak misal aku melakukan hobi. Misalnya aku ujian kedokteran nih, gimana caranya aku cemas nih biar aku nggak takut aku nggak lulus kayak gitu. Gimana caranya biar aku nggak cemas? Dengan cara aku belajar iya, gitu. betul. Nah, jadi kayak tamengnya kayak gitu. Nah, wajar aja kita punya cemas. Nah, supaya kita tuh kedepannya tuh bisa ngelewatin hal itu. Kayak gitu, nah. Iya ya, aku ngerti. Betul. Itu. Jadi jadikan rasa cemas itu wajar, bukan sesuatu hal yang kayak bukan sesuatu hal yang kayak penyakit mental itu enggak. Penyakit mental itu ada kriterianya. Iya. Kalau misalnya ternyata dia ingin bunuh diri, dia itu harus mengarah ke kesehatan mental gitu. Kalau udah ngarah ke sana itu gimana ya? Nah, kalau udah ciri-cirinya maksudnya itu beda lagi sih. Itu beda lagi, itu kayak psikolog berarti ya. Itu urusannya sudah ke sana kayak gitu. Nah, cuman kita tugasnya cuman harus kayak gimana sih untuk diri sendiri, untuk kita sendiri. Kita cuman butuhnya gimana untuk diri kita sendiri. Misalnya kita harus tahu cara pengalihannya, pengalihan rasa itu ya. Rasa lelah itu. Bener banget sih. Kayak melakukan hobi yang kita inginkan. Iya, betul. Misalnya kayak aduh aku lagi capek nih, aku lagi lelah sama kerjaan, lagi mumet banget, lagi mandek banget kayak gitu. Nah, ya udah kita lakukan hobi. Biasanya kalau orang sudah melakukan hobinya, dia akan kembali lagi. Oh ya, bener sih. Misalnya aku kan hobinya traveling kayak gitu, kayak jalan-jalan. Iya, sama sih, aku hobi traveling, healing. Jangan cara healing, traveling gitu, atau ketemu orang-orang yang
kerabat-kerabat terdekat Iya. kayak gitu. Atau bisa juga dengan cara kita itu bisa ketemu teman-teman, kita curhat ke mereka. Sebetulnya orang-orang yang punya mental health itu yang penting dia punya teman dan temannya itu bisa mendengarkan. Teman curhat penting Teman ya. curhat. Nah, nggak mesti sih teman curhatnya itu harus ngasih solusi yang gimana. Yang penting didengerin aja ya. Didengerin itu tuh udah paling kayak Udah rasa membantu lega. banget, lega. Lega. Iya, ngeluarin unek-unek kita. Ketemu teman-teman. Bener. Terus juga kita harus bisa menghargai diri sendiri. Jangan selalu kita tuh kayak membandingkan sama orang lain. Iya. Misalnya, orang lain tuh bisa ya, kok aku gini kayak Iya gitu. sih. Kayak nyalahin diri sendiri Iya. juga, jangan juga sih kayak gitu. Kayak kenapa sih gue nih kayak gini kayak gitu kan. Kenapa sih selalu Iya. bilang kenapa itu nggak boleh juga. Karena ya ya kemampuan kita ya cuma sampai situ gitu lah. Harus bisa meditasi, menyadari kayak gitu. Iya. Menyadari bahwa ya sudah kita cuma sampai situ kayak gitu nah. Itu juga. Terus apalagi ya? Kayak fokus terhadap diri sendiri juga. Misalnya kayak tadi jangan membandingkan, jangan suka menyalahkan diri sendiri, Iya. jangan kayak apalagi ya, banyak soalnya. Iya. Banyak. Bener, yang paling penting kita tuh harus love self gitu kan, Love self. mencintai diri sendiri gitu kan. Dan kalau memang sudah kita tuh kayak ngerasa capek gitu, resah, stres, ini arahnya udah nggak baik nih hasilnya kalau dipaksain ya. Pasti kita harus cari waktu untuk rehat sejenak gitu kan, karena kita juga manusia gitu kan. Pasti kita punya rasa capek, punya rasa lelah, kita perlu waktu luang untuk ambil waktu kita untuk istirahatkan diri gitu, cari inspirasi lagi nanti dan kembali bekerja. Terus juga paling penting itu adalah kayak dengan jangan sampai kita tuh berpikiran, aduh aku nih capek, aku nih lelah, maunya tuh ya udah nggak mau makan, nggak mau olahraga gitu. Juga jangan seperti itu. Ini bersikap jahat ya dok sama diri sendiri. Sama diri sendiri. Jadi tetap walaupun kita capek, sempatkan kita tetap harus makan, asupan juga, nutrisi gizi juga harus terpenuhi kayak gitu ya. Iya. Olahraga sih yang paling membuat stres itu agak lebih berkurang. Oh iya benar. Olahraga. Saya sering olahraga dok, saya senang olahraga. Sama gitu Berarti itu juga penting oke. juga ya. Olahraga sih, betul. Iya. Itu sih paling. Iya, soalnya gini loh dok, aku juga pernah nih bagi-bagi pengalaman waktu semasa studi ya gitu, semasa sekolah, semasa kuliah, pernah sih nemuin hal ini gitu. Waktu kuliah tuh kayak ngeliat gitu sudut pandang aku terhadap seseorang gitu. Dia itu kayak udah punya banyak banget masalah gitu dalam hidupnya gitu, masalah internal keluarganya gitu, dan kebawa gitu saat dia proses studinya itu. Dia nggak bisa tampung emosionalnya itu, kayak ini kepedihan banget gitu di dalam keluarganya, sehingga sikapnya itu udah nggak terkontrol dan Jadi tumpuk-tumpuk. iya, Oh. dan meledak emosi itu. Saya merinding loh ceritanya. Meledak emosi itu, kemudian bersikap frontal gitu kan. Nah itu salah satu mental sih menurut aku, dan itu bener-bener prihatin gitu, masalah mental milenial sekarang gitu. Kesehatan mental penting banget ya dok ya. Jadi kita harus ambil waktu kita. Sesekali lah kita kayak ambil sedikit waktu kita, misalnya kayak orang-orang hebat ini kan sibuk banget gitu nah. Iya. Tapi kita juga butuh yang namanya me time gitu. Iya. Iya. Kayak gitu. Jangan kita cuman kayak harus ini terus, jangan juga kayak Kerja gitu. terus. Kerja terus. Ngomong-ngomong Kak Sejola, Siaran terus. Kak Sejola pernah juga nggak sih? Kalau aku sih karena pekerjaannya itu ada off air dan on air ya. Kebetulan nih kan ketika ada kesibukan atau ada kerja yang terus-terusan kan biasanya dalam seminggu itu ada yang keluar kota. Ya seperti itu kan. Ada acara keluar kota, show keluar kota, otomatis kan keluar kota itu lihat kota orang, lihat pemandangan baru, lihat hal yang baru, lihat suasana baru kan, itu kayak healing gitu loh, healing sambil kerja jadi. Iya. Jadi Paling enak sih, sambil hobi gitu jadi kan. kerjaan. Atau misalkan ada job keluar kota, sambil Sekalian gitu kan sekalian. Iya. Jadi Bener. healingnya
sambil. Pilihnya Sambilan. Gitu kalau Jadi pekerjaannya enjoy gitu ya. Jadi dia nikmati, itu salah satu cara mengatasi ya. Menikmati pekerjaan. Menikmati Iya. pekerjaan dan menghindari ini peralihan juga ya dok ya. Yang menjadikan beban. Iya, memang kalau bisa kerjaan peralihan. itu dijadikan hobi gitu, dijadikan kesenangan. Jadi kita senang Iya. ngerjainnya. Wah keren sekali ya obrolan kita hari ini. Ya kita break dulu ya. Dari beberapa pengalaman konten kreator ya, para praktisi-praktisi kita yang keren banget hari ini dan juga profesionalitas yang dibagikan oleh Dr. Galuh, pasti ada sisi lain yang nggak pernah dilihat dan dirasakan oleh orang-orang, karena kita masing-masing juga pasti punya pengalaman, punya cerita hidup yang berbeda-beda, terutama untuk kita ya, kaum milenial dan Gen Z. Kita sama-sama pernah overthinking, kita sama-sama pernah resah, but remember ya, taking care of yourself, lewatin itu and be the best person of yourself gitu ya. And tidak terasa obrolan kita sangat menarik dan itu topiknya menarik sekali dan penting sekali untuk kita bahas untuk milenial dan Gen Z, terutamanya kita membahas tentang kesehatan mental ya tadi ya, dan juga teman-teman bisa ambil insight-nya dari Kak Said Jola ya sebagai konten kreator, dan juga dari Zulfana ini influencer, praktisi konten kreator juga, dan juga bisa ambil sisi positif dan tips-tips yang udah dibagikan oleh Dr. Galuh. Saya juga berterima kasih untuk Said Jola dan juga Zulfana ini dokter yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita hari ini. Teruntuk kalian yang nonton, semoga tontonan ini bermanfaat. Dan akhir kata saya Narita Yol, Said Jola, Zulfanaili dan Dr. mengucapkan sampai jumpa dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye!